Shalom, kembali bertemu dengan saya Pendeta Royal Purba menyapa jemaat yang terkasih. Hari ini judul daripada renungan kita yaitu meneladani respon Yesus ketika dalam penderitaan. Alkitab berkata di dalam 1 Petrus 2, 22-23, saya ambil dari terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan, ia tidak pernah berdosa, tidak pernah berdusta, dan tidak pernah membalas bila dihina. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam akan membalas dendam. Ia menyerahkan persoalannya ke dalam tangan Allah yang senantiasa berlaku adil. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, kalau saudara baca 1 Petrus ini, saudara, itu adalah rangkaian dan step-step bagaimana Yesus sampai ke kayu salib. Dia dicaci, dia dimaki, dia diludahi, saudara, dia difitnah. Yang menarik, saudara, waktu itu ia bisa memperlakukan orang yang menyiksa, menganiaya, mencaci maki dia, saudara, itu bisa dia pakai alat paksanya dan dia bisa menyiksa kembali juga orang itu, tapi dia tidak pernah memakai alat paksanya. Yang kedua, catatan saya, saudara, ia mengatakan ada dua kata atau dua kalimat. Yang pertama, saudara, dia katakan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan yang kedua dikatakan, saudara, tetelestai. Saudara, waktu saya meminta Tuhan memberikan pengertian kepada saya tentang dua kalimat itu, Tuhan memberikan pengertian seperti ini kepada saya. Waktu dia mengatakan ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Yesus memasukkan ke hatinya, membuat level orang yang menyiksa, menganiaya dia, mencaci maki dia, menjadi orang yang belum kenal Allah, belum mengenal kebenaran. Bahkan mereka, saudara, belum hidup dalam Allah yang benar. Saudaraku yang kasih, sebab itu saudara, yang kedua dia katakan tetelestai, dia tidak membalas balik karena dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ternyata bahaya, saudaraku yang kekasih, kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Yesus bisa berkata, saudara, lu belum tahu gua siapa ya? Seperti kejadian pada kebanyakan orang hari-hari ini. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan kita waktu mengalami hal yang sama dengan yang dialami Yesus? Wow, dahsyat. Hari ini saya, saudara, memposisikan saudara sama dengan apa yang dialami Yesus pada saat itu. Ternyata, saudara, nanti baca ayat 19 sampai ayat 23-nya. Dikatakan kasih karunia kalau kita mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami Yesus. Karena begini, saudaraku yang kasih, ternyata Yesus pun Alkitab katakan tidak diterima dunia dan dunia tidak mengenalnya. Jadi hati-hati, bos. Kalau kemana-mana kita, saudara, kita bisa orang welcome semua, orang apresiasi kita, orang jamu kita, dan orang puja-puji kita. Hati-hati, karena apa? Yesus sendiri pun, saudara, tidak diperlakukan demikian karena dunia menolak dia, saudara. Bahkan sampai saat ini masih banyak orang yang menghina Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih, makanya respon kita sebagai anak-anak Tuhan, haleluya, harusnya ketika kita juga alami penganiayaan, alami penderitaan, alami fitnahan, alami saudara caci maki, alami saudara dijatuhkan orang, saudaraku yang kasih, kita bisa memasukkan ke dalam hati kita, melevelkan orang yang mencaci maki kita tersebut adalah orang yang belum mengenal Allah, belum mengenal kebenaran, dan belum hidup dalam Allah yang benar. Maka yang keluar sama seperti Yesus, bukan cacian, bukan makian, bukan balas dendam, bukan mengancam saudara, tapi apa? Belas kasihan yang keluar. Haleluya. Tapi kalau saudara belum selesai dengan diri saudara, saudara akan berkata kepada orang yang mencaci saudara, belum kenal kamu ya? Kamu belum tahu kendaraan saya apa ya? Kamu belum tahu ya intelektual saya apa ya? Kamu belum tahu ya saya status sosialnya bagaimana ya? Haleluya. Yesus tidak mengatakan begitu karena dia memasukkan orang itu kepada level, saudaraku yang kasih, yang belum mengenal Allah. Makanya yang muncul adalah compassion. Saudara pernah ketemu nggak sama seseorang yang saudara tahu tidak suka kepada saudara? Sebenarnya tahu saudara aslinya dia siapa? Kemampuannya bagaimana? Intelektualnya, fighting spiritnya, bahkan faith-nya, bahkan imannya. Saudara mengerti sekali orang itu, saudaraku yang kasih. Haleluya. Saudara, orang itu ketika ketemu sama saudara, songongnya minta ampun.
Apakah saudara jabani songong-songongan? Kalau saudara jabanin songong-songongan, berarti level Anda 11-12 sama orang yang tidak suka kepada Anda tersebut. Tapi sebenarnya, kalau kita mengetahui kekurangan orang itu, kalau kita mengetahui level orang itu, kalau kita saudara mengetahui saudara kedalaman orang itu, yang keluar saudara bukan balas dendam, bukan mengancam. Karena apa? Yang keluar sama seperti Kristus, belas kasihan kepada orang tersebut. Haleluya. Tanpa kita sadari, kita sering berdosa dan berdusta. Seperti ayat di atas. Kenapa saudara? Justru hal itulah yang membuat kita lebih menderita lagi. Apa itu saudara? Karena kita tidak jujur terhadap diri kita sendiri. Haleluya. Aku sih sudah mengampuni, tapi kok susah ya melupakannya. Itu dia saudara. Makanya impactnya ada dua. Saudaraku yang kasih akan mengancam, dan satu ketika saudara akan balas dendam. Kalau saudara dihina karena status sosial, saudara akan berkata, satu ketika kalau gua udah sukses, gua akan balas tuh. Saudara kalau dihina karena fisik, engkau akan berkata, saudara, satu ketika kalau gua bisa operasi plastik punya uang, gua harus lewat dari depan rumahnya nanti. Haleluya. Saudara, satu ketika saudara engkau akan membalas dendam. Lewat apa? Mungkin engkau tidak punya alat paksa seperti Yesus, tapi engkau menjatuhkan orang, menjelekkan orang, merusakkan nama baik orang, saudaraku yang kasih. Haleluya. Kenapa saudara? Engkau balas dendam, saudara. Itu yang paling bahaya. Ingat, Yesus dicaci maki dan dihina, disiksa dan difitnah bukan karena perbuatannya dan karakternya yang tidak baik. Artinya, selama Anda mengalami semua hal di atas, bukan karena karakter Anda, tapi karena rekayasa orang jahat, santuy aja bos. Tuhan pasti bela. Saran saya buat yang masih mencaci maki, memfitnah, menghina orang lain, mari bertobat atau kamu tidak akan pernah naik level. Karena apa? Satu ketika Tuhan akan berkata kepadamu bahwa Tuhan tidak kenal kepada engkau. Karena sementara orang-orang lain sudah berkata tetelestai, engkau masih susun rencana yang jahat untuk mencaci maki dan memfitnah orang lain. Meneladani berarti memiliki kesiapan untuk mengalami hal yang sama. Yang kedua, memastikan respon dan karakter yang dimiliki Kristus ada pada kita juga. Yang ketiga, tidak mencoba mengancam dan membalas, tapi menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, di poin ketiga ini saudara, masih pilih kita. Terjadi sesuatu kepada kita seperti yang dialami Yesus, kita bisa menyerahkan kepada Tuhan atau menyerahkan kepada hukum. Lihat hari-hari ini, dikit-dikit orang saudara pencemaran nama baik dan segala macam. Haleluya. Itu karena apa saudara? Karena mau membalaskan dendam. Keluarga-keluarga juga bisa gitu. Dengan alasan KDRT, karena engkau sudah bosan sama istri dan suamimu, alasan KDRT kita bisa membawa kepada pengadilan dan segala macam. Tapi Yesus berkata, dan di ayat ini kita belajar saudara, serahkan semua persoalan kita kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita saudaraku yang kasih menyerahkan kepada Tuhan, Dia akan ambil alih. Dari saya, Pendeta Royal Purba, menyapa sahabat-sahabat dan jemaat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. God bless you all.